Di dalam firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datangnya dari Nabi Muhammad, yang diperintahkan Nabi Muhammad, yang diajak oleh Nabi Muhammad, laksanakanlah. Sedangkan apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad, maka tinggalkanlah sejauh-jauh. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak tahu apa yang diperintahkan Nabi. Kita tidak tahu apa yang disuruh oleh Rasulullah. Kita tidak mengetahui apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, melainkan dengan cara mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini pelajaran hadis hadirin. Harapan saya adalah untuk kita amalkan, bukan cuma sekedar mengisi kekosongan. Tapi setiap hadis yang nanti bakal disampaikan, coba kita latih untuk kita amalkan semaksimal mungkin. Dan tentunya orang yang melaksanakan apapun yang diperintahkan Nabi, maka ini adalah orang-orang yang benar-benar pasti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di sini Al-Mu'allif Al-Habib Umar bin Muhammad bin Talib bin Habib, beliau memulai hadis yang pertama. Ini perlu kita pahami dulu, ini kitab Mukhtar hadis. Mukhtar artinya hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan bisa dikatakan ini ringkasan, saudara sekalian. Sebab Al-Habib Umar mengarang ini kitab adalah meringkas dari kitab gurunya. Gurunya punya kitab namanya Shifaa Ustaqim. Shifaa Ustaqim itu kitab hadis, terdapat di dalamnya ratusan hadis. Maka beliau, guru kami Al-Habib Umar, mengkaji dan mengambil beberapa hadis sampai kurang lebih ada 59 hadis. 59 hadis pilihan daripada kitab Shifaa Ustaqim. Maka dinamakan ini kitab juga Mukhtarul hadis-hadis pilihan. Baik, hadis yang pertama yang dikutip adalah sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap perkara ibadah itu harus pakai niat. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa niat itu adalah fondasi terpenting dalam setiap ibadah. Bahkan dinyatakan oleh ulama, niat itu merupakan ruhul ibadah, merupakan ruh nyawanya ibadah. Jadi kalau orang ibadah tanpa niat, bagaikan orang tanpa ruh tanpa nyawa. Orang kalau ada nyawanya mati ya. Begitu juga ibadah tanpa niat mati, tidak diterima oleh Allah. Maka di sini penting betul kita mempelajari tentang masalah niat Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini insyaallah atau malam ini kita mengkaji hadis pertama yang akan kita jelaskan tentang masalah niat. Apa itu niat? An-niyat pengertiannya adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Bertujuan untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Niat. Adapun kalau tidak berbarengan dengan perbuatan, namanya azam. Walaupun kita di Indonesia ini tidak membedakan antara niat dengan azam, semuanya sama. Atau azam. Azam dan niat dalam segi bahasa sama. Tapi dari segi syariat berbeda, saudara sekalian. Kalau azam adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan tidak berbarengan dengan perbuatan. Yaitu, saya besok insyaallah berangkat ke Surabaya. Kalimat yang diucapkan malam ini. Sekarang dia belum berangkat di besok. Tapi dia bilang saya insyaallah besok ini berangkat ke Surabaya. Maka ini menurut pandangan syariat bukan niat tapi azam. Tapi azam. Sebab kalau niat itu Bapak harus berbarengan dengan perbuatan. Jadi kalau sehari tidak berbarengan dengan perbuatan, maka namanya azam. Walaupun dalam segi bahasa tidak ada bedanya, tapi dari segi syariat, dari segi hukum berbeda antara azam dengan niat. Kenapa kita bahas hal seperti ini? Biar kita memahami bahwa yang diwajibkan dalam setiap ibadah adalah niat, bukan azam. Jadi kalau seandainya orang azam, saya mau sholat maghrib, saya mau sholat fardu maghrib, nanti udah masuk waktunya. Ini azam. Itu nggak bisa dijadikan pengganti niat. Sebab syaratnya harus
Niat bukan azam. Lalu kapan kita berniat? Kata Rasul, kata ulama, lihat pengertian niat ini mubtadi'an fi fi'li, berbarengan dengan perbuatannya. Maka Bapak Ibu sekalian, contoh kalau orang sholat, pengen sholat 5 waktu atau sholat sunnah atau sholat apapun, itu kan rukun pertamanya niat. Niatnya gimana jadinya? Niat itu harus berbarengan dengan fi'lu sholat dan perbuatan sholat. Kapan di awal waktu sholat? Waktu sholat diawali dengan takbiratul ihram. Jadi berdiri menghadap kiblat, diucapkan kalimat takbir yang pertama Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir untuk rukuk bukan takbiratul ihram lagi namanya itu, tapi namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Tapi takbir yang pertama di awal sholat namanya takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Li'annaha yuharrimu ma halala qabla. Sebab takbiratul ihram itu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan sebelumnya. Sebelum takbir berbicara boleh kan? Boleh. Makan minum boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi begitu takbir Allahu Akbar, sekarang nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau Anda berbicara setelah takbir, batal sholatnya. Anda makan dan minum setelah takbir, batal sholatnya Anda. Maka takbir yang pertama dinamakan takbiratul ihram. Nah, niat ini Bapak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Gimana, Beb? Jadi kalau seandainya orang mengucapkan takbir, dia bilang Allahu Akbar, ucapan takbir dia. Jadi ketika dia mengucapkan takbir, dalam hatinya pasangnya usul di fardhu maghrib antara raka'atin mustaqbil qiblah ada lillahi ta'ala. Ini susah betul, sulit betul ini. Ya, makanya kadang-kadang kita dapatin Pak, orang sholat maghrib kayak sholat Id, atau kayak sholat Id takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, belum tenang. Allahu Akbar, masih belum dapat. Ini ulang-ulang takbirnya, padahal sholatnya sholat maghrib. Kenapa bisa seperti ini? Sulit membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Maka dijelaskan oleh ulama, sulitnya membarengkan niat dengan takbiratul ihram ini Bapak Ibu sekalian, dikarenakan disebabkan dia tidak melafazkan niat sebelumnya. Jadi antara dan niat, melafazkan niat sebelum takbiratul ihram itu disunnahkan. Kenapa? Untuk mempermudah hati menghadirkan apa yang kita niatkan waktu takbiratul ihram. Maka itu kadang-kadang orang yang jadi was-was mengulang-ulang takbir karena tidak melafazkan niat. Maka kita dianjurkan melafazkan niat dulu sebelum takbir. Ya usolli fardhu ini salat raka'atin mustaqbil qiblah lillahi ta'ala. Allahu Akbar, itu mudah. Langsung tuh ketika orang takbir, setelah dilafazkan niat, kemudian dia takbir Bapak dan Ibu sekalian, itu niat yang baru dilafazkan masih nyangkut di hatinya. Mudah diingat kembali. Tapi kalau seandainya nggak melafazkan niat, mau langsung takbir aja, ibaratnya kaget, bingung apa mau diniatin sekarang. Ini kadang mau sholat takbir saya sekarang ini, kadang-kadang lupa mau niatin sholat maghrib, baca di sholat asar. Padahal sholatnya sholat maghrib. Tapi kalau dilafazkan dulu kan enggak. Jadi hatinya ini masih menyimpan apa yang barusan dilafazkan. Maka itu juga disunnahkan melafazkan ini. Ya, tapi juga jangan sampai mengganggu yang sebelah. Kadang melafazkannya juga berlebihan juga, mengangkat suara. Usolli fardhu maghrib, pelan-pelan. Ini melafazkan yang ini cuma untuk membantu hati ini, bukan biar orang sebelah tahu. Ini kadang-kadang jadi permasalahan hadirin. Orang juga berlebihan. Melafazkan niat ini mengganggu. Kadang-kadang orang lagi takbir dua, gara-gara melafazkan niat ini hilang khusyuknya. Terganggu. Jadi cukup dia melafazkannya sekiranya kupingnya dia bisa dengar. Agak baik. Jadi ini yang pertama. Sekarang kita tahu waktunya niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Sekarang kita coba ya bareng-bareng. Kita contoh mau sholat isya.
Kita baca bareng-bareng usolli fardhal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu yang pertama kita baca pasti nyangkut di sini. Masih nyangkut, makanya hadirin melafazkannya kata ulama hukumnya sunnah. Baik. Kemudian tadi dijelaskan bahwa yang namanya niat itu kan harus berbareng dengan perbuatan. Tapi ada kok ibadah-ibadah yang mana niatnya sebelum perbuatan. Contoh menyembelih kurban. Menyembelih kurban waktu melakukan pasang niat tapi dia keluar nyembelih. Niat dulu kan. Ya, niat seperti ini hewan kurban yang diwajibkan atau yang disunahkan atas diri saya lillahi ta'ala seperti itu. Jadi pasang niat barunya. Begitu juga zakat. Zakat bapak dari waktu keluarin zakat. Waktu menyerahkan ke amir, waktu menyerahkan ke fakir miskin itu baru niat, tapi sebelumnya dia niat. Niat dulu sebelum di rumah karena kita niatin. Atau kadang kita nyampe ngambil zakat atau panitia zakat kita bawa di tulis ini niatin zakatnya itu. Padahal zakat ini belum dikasih ke fakir miskin. Yang namanya ibadah zakat itu kan kalau kita nyerahkan ke fakir miskin bukan panitia zakat. Panitia itu cuma membantu menyalurkan. Berarti niatnya bukan berbarengan dengan perbuatan ibadah, sebab belum masuk ibadah. Maka dijelaskan oleh ulama, dia memang dinyatakan itu bukan niat, itu azam. Itu azam. Tapi diberikan kedudukan niat. Azam tapi diberikan kedudukan niat. Kenapa? Sebab sangat sulit membarengkan antara niat dengan perbuatannya. Orang mau nyembelih hewan harus fokus. Sebab salah dikit jadi bangke saudara sekalian. Makanya di situ dia harus fokus menyembelihnya, harus terpotong pelugurnya, harus terputus garwa jedehnya. Maka di situ hadirin dia dibolehkan untuk memasangnya sebelum menyembelih. Karena apa? Karena sulit membarengkan dengan perbuatan. Misalkan tidak menggunakan dana ini. Tapi intinya setiap ibadah harus pakai niat. Kemudian harus kita pahami juga Bapak Ibu sekalian, apa sih faedahnya niat? Faedahnya niat itu adalah tamyizul 'adah 'anil ibadah. Faedah niat diantaranya untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Contoh, ini kita semua dulu di Masjid Asy-Syalam saat ini. Yang pasang niat etik ada di antara kita yang pasang niat etikaf, ada mungkin yang lupa pasang niat etikaf. Dulu sama-sama dalam masjid. Secara harfiah, secara zahir kita lihat ada bedanya orang sama-sama duduk. Duduk di masjid, bisakah kita bedakan antara ibadah ini dan ibadah? Secara zahir harus kita bedakan. Lalu apa yang membedakan? Niat. Yang memasang niat etikaf dihitung ibadah oleh Allah. Sedangkan yang tidak memasang niat i'tikaf tidak dihitung ibadah. Makanya faedah niat adalah tamyizul 'adah 'anil ibadah. Untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua daripada niat adalah tamyizu 'an maratibil ibadah. Untuk membedakan kedudukan ibadah. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Beda ini dari mana? Dari niat. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Apa yang membedakan ini wajib dan sunnah? Niat. Maka itulah yang dinamakan tamyiz maratibul ibadah untuk membedakan kedudukan ibadah. Jadi itu beda niat. Baik. Nah, jadi intinya Bapak, Ibu sekalian, setiap ibadah apapun itu harus menggunakan niat. Harus menggunakan ini. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Kemudian harus kita pahami pula bukan sembarang niat. Maka dinyatakan oleh ulama intisari, poin terpenting dari hadis ini kalimat wa inna malikul imri'in ma nawa. Ini yang penting. Apa maksudnya? Nabi bilang setiap segala sesuatu tergantung apa niatnya. Jadi di sini
Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami. Ibadah sebagus apapun itu juga tergantung apa yang kita niatkan. Kenapa? Sebab dijelaskan oleh ulama, kam min amalin kabir yashghur bin niyyah wa kam min amalin shaghir yaqul bin niyyah. Berapa banyak amal yang besar, amal yang bagus jadi remeh dan hancur gara-gara niatnya. Begitu juga sebaliknya, kadang perkara yang sepele yang remeh jadi besar pahalanya karena niatnya. Contoh, sholat. Kira-kira bagus atau buruk? Bagus ya. Bahkan sholat ini Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang dilakukan fisik yang paling afdal. Afdal ibadah badaniyah sholat. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh fisik kita adalah sholat. Yang mana sholat ini bakal memberikan pengaruh dalam setiap amal perbuatan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarqa awal ma yuhasabu bil 'abdi wal qiyamah as-salat." Idza saluhat saluha sa'iru amali. Wa idza fasada sa'iru amali. Nabi bilang, yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat kita Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, kalau sholatnya baik, maka semua ibadah dianggap baik oleh Allah. Kalau sholatnya buruk, maka semua ibadah pun langsung dianggap buruk oleh Allah. Jadi sholat harus kita jaga. Sholat itu adalah ibadah yang paling afdal yang dilakukan oleh fisik kita, saudara sekalian. Sholat ibadah bagus, baik, luar biasa, tapi kadang-kadang rusak gara-gara niat. Ada orang sholat, masya Allah, ibadah luar biasa Bapak. Di dalam sholatnya membaca Al-Quran 30 juz, sujudnya setengah jam kurang, sampai netesin air mata menangis di dalam sholat. Sholatnya 2 rakaat menghabiskan waktu 5 jam, saudara sekalian. Luar biasa dia punya sholat. Cuma dalam hatinya, ya orang tahu saya ini ahli ibadah. Ya orang tahu saya ini orang yang rajin sholat. Biar orang kampung bisa hormat sama saya. Biar orang tahu kalau saya ini orang yang baik. Jadi sholatnya bagus, tapi dia begitu masuk niat riya, masuk di dalam hati niat sombong, masuk di dalam hati niat untuk ujub takabur. Maka kira-kira gimana sholatnya Pak? Bagus atau buruk? Tapi itu semua sholat boleh bagus fisiknya, tapi niatnya kalau sudah buruk, buruk di hadapan Allah. Maka di sini perlu kita waspadai. Ingat, disebutkan di dalam hadis kata Rasulullah, ada 3 golongan yang bakal diazab di dalam api neraka Allah sebelum menyembah berhala masuk neraka. Jadi sebelum orang muslim masuk neraka, ada orang Islam masuk neraka kedua, yang di neraka pertama sebelum orang musyrikin. 3 golongan di dalam Allah. Siapa? Yang pertama kata Nabi, mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Orang berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah kok di neraka. Dari hadis. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak manusia bakal dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Waktu dihisab oleh Allah satu demi satu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Nabi bilang setiap dari kita semua, setiap individu seorang manusia bakal berdiri berhadapan dengan Allah untuk dihisab. Tidak ada penterjemah dalam pengadilan Allah. Tidak ada pengacara dalam pengadilan Allah. Tidak ada pembela dalam pengadilan Allah. Hanya dia dengan Allah, satu demi satu. Berdiri satu orang dengan luka di sekujur tubuhnya karena dia meninggal dalam keadaan perang. Berdiri di hadapan Allah, Allah bertanya kepada dia, "Ya 'abdi lima fa'alta?" Hai hambaku, apa yang kau kerjakan? Maka dia menjawab. Orang ini jawab kepada Allah, "Jahadtu fisabilik ya Rabb."
Aku berjihad di jalan ya Allah, membela agamamu, mengalahkan musuh-musuhmu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berbohong padaku. Engkau berdusta kepada Allah. Bukankah engkau berjihad, berperang melawan orang-orang kafir dengan niat biar engkau dianggap seorang pemberani? Engkau berjihad, berperang melawan orang-orang kafir dengan harapan kau bisa jadi seorang pahlawan yang dikenal. Itu kan niatmu, dan itu sudah terjadi. Keempat, bukan di surga tetapi di neraka kepada Allah. Berperang, mengorbankan nyawa, mengeluarkan harta, tapi lihat begitu masuk niat yang buruk, saudara sekalian, tempatnya bukan di surga tapi di neraka Allah, bahkan dijebloskan sebelum minimal berharap masuk api neraka. Gara-gara ini datang orang kedua, kata Nabi. Orang kedua berdiri di hadapan Allah. Allah kembali bertanya, wa madza amil? Apa yang kau kerjakan sewaktu hidup di dalam dunia? Dia bilang, ya Rabb, ta'allamtu ilman wa 'allamtu. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan ilmu. Aku berdakwah, mengajak orang-orang untuk memeluk agama. Aku ajarkan mereka tentang Islam. Dalam riwayat yang lain, aku membaca Al-Quran, mengajarkan orang untuk membaca Al-Quran, dan aku mendawamkan membaca Al-Quran. Maka Allah pun mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta pula padaku. Bukankah engkau menyebarkan ilmu biar engkau dibilang orang yang alim, yang dihormati? Dalam riwayat yang lain, engkau membaca Al-Quran dengan harapan biar orang menganggap engkau adalah seorang qari Al-Quran. Dan itu sudah terjadi di tempat bukan di surga tetapi masuk ke neraka dulu, kata Allah. Dijebloskan masuk api neraka Allah. Siapa ini? Orang yang berdakwah, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang membaca Al-Quran. Iya, ibadahnya luar biasa, kan? Cuma masuk niat yang buruk, hancur semuanya. Tinggal kelompok yang ketiga, datang orang ketiga. Kembali Allah tanya kepada dia, wa madza amil? Apa yang kau kerjakan suatu hidup di dalam dunia? Faqala, maka dia menjawab, anfaqtu mali fisabilik ya Rabb. Aku infakkan hartaku di jalan ya Allah. Aku bantu fakir miskin, aku tolong anak-anak yatim, aku bantu orang yang membutuhkan, semua harta aku berikan untuk mereka. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau tidak telah berdusta padaku. Bukankah kau menginfakkan hartamu biar kau berharap di belakang kau orang dan awan di kampungmu? Dan itu sudah terjadi. Tempatmu juga di neraka, bukan di surga kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perhatikan ini. Yang pertama, orang yang berjihad. Yang kedua, orang yang berdakwah mengajarkan ilmu. Yang ketiga adalah orang yang mendermakan hartanya membantu fakir miskin dan anak yatim. Kira-kira ketiga amal ibadah ini baik atau buruk semuanya? Semuanya baik. Cuma dia tempatnya di mana gara-gara niat. Maka di sini Rasulullah mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu perbuatan tergantung dari apa yang diniatkan. Niatnya baik, jadi baik. Niatnya buruk pun jadi buruk di hadapan Allah. Ingat, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi yang butuh kita saudara-saudara. Jadi jangan sekali-kali kita beribadah dengan niat yang buruk, riya, ujub dan yang lainnya. Singkirkan itu semua. Niatkan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, masalah niat ini bukan masalah sepele. Tapi masalah yang luar biasa, sebab baik atau tidaknya amal ibadah kita tergantung niat. Makanya orang-orang dahulu, para salafun salihin, mereka mendidik anak-anak mereka untuk memasang niat yang salihah, niat yang baik, seperti mereka mendidik anak-anaknya membaca surah Al-Fatihah. Karena kita semua hafal surah Al-Fatihah ya. Pernah tak sekali seumur hidup bapak atau ibu lupa tengah baca Fatihah? Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dia lupa sekali ya na'budu, apalagi yang berikutnya? Pernah tak lupa seperti ini? Saya rasa tak pernah, saudara-saudara. Kenapa? Sebab surah Al-Fatihah sudah mendatangi sama kita. Tapi kalau surah yang lain mungkin kadang-kadang lupa. Tapi Al-Fatihah jarang sekali terjadi lupa. Kenapa? Sebab
berdarah daging, tidak pernah kita lupakan surah Al-Fatihah. Kapanpun kita disuruh baca Al-Fatihah, kita sanggup membacanya tanpa ada kesalahan sedikit pun, tanpa ada kekurangan ayat sedikit pun. Kenapa? Sebab sudah berdarah daging. Nah, ketahuilah para pendahulu kita, salafus shalihin, mendidik anak-anaknya niat yang salihah lebih atau sama seperti kita mendidik anak kita membaca surah Al-Fatihah. Wahakala. Oke, ada satu anak ketika ingin keluar rumahnya dihadang oleh bapaknya. Ya, anak kan belajar ngaji. Ada kalau bapaknya kata bapaknya, nak mau mana kalau keluar lah mau belajar, mau ngaji. Kata apa niatmu? Niat saya menimba ilmu agama Allah biar bisa saya amalkan. Dan terus apa lagi? Di rumah itu bukan kurang. Jadi pasang niat juga. Kalau di jalan kemudian ada orang menunjukkan, bantu dia. Kalau di jalan kemudian ada orang ingin menyeberang, bantu seberangkan dia. Kalau di jalan kemudian ada duri yang membeli atau semakin membahayakan kaum muslimin, ambil disingkirkan. Kalau kemudian pintu masjid terbuka dengan lebar, agak dirapatkan sedikit, takut hewan masuk ke dalamnya. Kalau kemudian ini, kalau kemudian itu, jadi diajarkan ya, sehingga sang anak belum sempat belajar untuk mengaji, tapi telah membawa di maupun niat yang salihah, di maupun niat yang baik. Kata ulama, setiap apa yang diniatkan oleh anak itu semua dihitung pahala. Walaupun di jalan dia tidak melihat orang yang membutuhkan bantuan, walaupun di jalan dia tidak melihat duri yang membeli yang mengganggu jalannya maupun sendiri, walaupun di jalan dia tidak mendapatkan orang buta yang ingin menyeberang, tapi apa yang telah diniatkan semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama namanya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran ini dia mengarang kitab tentang masalah niat. Niat itu ingin melakukan ini, disebutkan niatnya apa aja. Ingin mengamalkan itu, disebutkan niatnya apa aja. Bahkan pengen menikah, kalau kita boleh tanya pada diri kita masing-masing, waktu mau kawin dulu, waktu menikah, niatnya apa nih? Apa niat kita ingin menikah? Itu mungkin ketika saya nikah, ya untuk punya keturunan, saya ingin jalan rumah tangga yang baik dan tidak itu. Sebenarnya itu Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran Bapak mengarang niat untuk menikah sampai 70 niat. Kok nikah aja niatnya ada 70? Nah, kita niat berapa kali? Paling cuma 1-2 niat doang cukup, tapi ini 70 niat, saudara-saudara. Wah, biasa. Jadinya nanti jadi kita untuk memasang niat. Dan solusinya gimana ya? Solusinya untuk pertama mungkin sulit jika mau menghafalnya, tulis. Coba kita merenung Bapak dan Ibu sekalian. Kita mau ingin bekerja, mencari nafkah, apa yang kita niatkan? Niatkan untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada. Niatkan untuk menjaga diri saya dan juga keluarga saya dari sifat yang buruk atau mengemis. Niatkan kalau memang dapat rezeki saya ingin sedekahkan sebagian untuk fakir miskin. Niatkan, tulis apa yang kita niatkan, semaunya kita. Selagi niat baik tulis. Nanti waktu ingin kerja setiap hari kita baca. Ya saya niatkan ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita niatkan hadirin, maka apa yang kita niatkan semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perkara yang mubah sekalipun seperti makan, minum, tidur dan yang lainnya Bapak, kalau kita niatkan niat yang tulus kepada Allah, maka makannya kita, minumnya kita dihitung pahala oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, wa man nawa bi aqlihi huwa bi ta'atillahi lahu maqad nawa. Barang siapa yang makannya dengan niat untuk menguatkan fisiknya biar bisa ibadah pada Allah, maka makannya itu dihitung pahala dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan itu dihitung ibadah. Tidur kita pun juga sama. Istirahat, ya nanti waktu besok tahajud, pada tefid, melakukan ibadah tahajud. Dan kita semangat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka tidurnya ada dihitung ibadah oleh Allah. Jadi apa yang kita niatkan ini semua ini nilai dan kita mendapatkan pahala. Sebagaimana dikisahkan pada zaman Bani Israil. Ada satu orang Bapak hidup di zaman Pancaklik. Suatu kampung mengalami masa Pancaklik. Banyak orang mati kelaparan.
tidak ada makanan sedikit pun. Sehingga banyak kaum pria dari kampung tersebut pun hijrah ke kampung yang lain untuk mencari nafkah, biar bisa menghidupkan keluarganya yang di kampung itu. Berangkat orang-orang satu demi satu mencari nafkah di luar kampung. Seperti kampung itu yang bisa diharapkan, tapi satu demi satu lagi. Ada seseorang itu memutuskan seperti yang lain untuk hijrah ke kampung sebelah untuk mencari nafkah dan bisa menghidupi keluarga. Begitu dia keluar kampungnya dia melihat ada tumpukan pasir yang menggunung, bagaikan bukit pasir. Kita tahu yang namanya padang pasir kan Pak, itu yang bukit pasir kan pindah terus. Di mana ketiup angin dia berkumpul, dia menumpuklah di situ. Kebetulan ada tumpukan pasir yang menjulang tinggi tepat di depan gerbang kampungnya. Dia berhenti melihat tumpukan pasir yang menjulang itu. Kemudian dia bilang, ya Allah, hatinya dia, ya Allah, kalau ini pasir yang menggulung ini berupa gandum dan semuanya milik saya, bakal saya sedekahkan kepada orang-orang yang ada di kampung saya dan kelaparan. Kemudian dia berjalan hadirin, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi di zaman tersebut. Allah mengatakan, ya Nabi, sampaikan kepada umatku yang namanya bulan bin bulan, bilang sedekahnya sudah diterima Allah. Sedekah apa yang dikeluarkan? Sepeser? Tidak sama sekali. Tapi niat yang tulus dari hati ini yang mendatangkan pahala dari Allah. Sampaikan pada dia, sedekahnya sudah aku terima. Ya Allah, itu niat fungsinya. Tapi niat yang seperti apa? Jika perlu kita waspadai dan kita pahami Bapak Ibu sekalian, niat yang mendapatkan pahala itu dengan syarat adalah yang mana perbuatannya tidak mendustakan niatnya. Syaratnya perbuatannya tidak mendustakan niat. Kalau perbuatan mendustakan niat, maksudnya gimana? Contoh, saya mencari nafkah. Kalau saya dapat rezeki, saya akan sedekahkan sebagian hartaku buat tetangga saya yang miskin. Ada satu orang lagi, saya bekerja mencari nafkah. Jadi kalau dapat rezeki, saya mengasih orang tua saya sekian persen. Kemudian dia kerja, dapatlah harta yang diinginkan oleh dia. Rezeki yang diberikan Allah sesuai yang diinginkan, dapat itu rezeki. Tapi ternyata begitu dia dapat rezeki, dia lupa sama tangannya miskin. Dia lupa dengan orang tuanya. Wah, ini saya akan sedekah, saya juga masih gugur nih. Kemudian bulan depannya saya sedekahin. Maka niat itu gugur di hadapan Allah, tidak mendapatkan pahala saudara-saudara. Kenapa? Sebab ternyata perbuatan dia mendustakan apa yang diniatkan. Jadi perbuatan mendustakan apa yang diniatkan, maka ini tidak mendapatkan pahala. Jadi niat yang mendapatkan pahala dengan syarat perbuatannya tidak mendustakan niat. Artinya apa? Kalau kita niat untuk sedekah, kita dapat rezeki, maka kita sedekahkan. Artinya perbuatan kita laksanakan apa kita niatkan. Ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke masalah ini. Nabi bilang, wa inna malikul imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung dari apa yang diniatkan. Kemudian Nabi akan kasih contoh buat kita. Rasulullah faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, ini hijrah apa? Yaitu waktu Nabi di awal Islam. Ketika Nabi berdakwah 13 tahun di kota Makkah, lalu Allah mengizinkan hijrah para sahabat-sahabat untuk pindah ke kota Madinah. Itu masanya hijrah hanya 8 tahun. Hijrah itu masanya hanya 8 tahun. Sampai kapan? Sampai Fathul Makkah. Fathul Makkah itu pada tahun 8 Hijriah. Sebab Nabi yang bilang, la hijrata ba'dal fathi. Tidak lagi dinamakan hijrah setelah Fathul Makkah. Kenapa? Sebab setelah Fathul Makkah, Makkah aman buat orang Islam. Tapi sebelum Fathul Makkah, orang Islam ditindas di kota Makkah. Tapi begitu tanggal tahun 8 Hijriah, Muslimin bersama Nabi Muhammad melaksanakan Fathul Makkah, maka Makkah menjadi darul iman, darul Islam.
tidak ada lagi yang namanya hijrah. Jadi hijrah ini ibadah yang luar biasa. Mengorbankan harta, mengorbankan keluarga. Sebab para sahabat Bapak yang hijrah dari Mekah ke Madinah tak bawa harta sedikit pun. Rumah mereka tinggal, mereka punya toko-toko mereka tinggal, ladang mereka tinggal, hewan ternak mereka tinggal. Yang mereka bawa cuma pakaian mereka dengan sedikit uang. Kalau mereka, makanya ibadah mereka luar biasa, hijrah ini luar biasa karena jika Allah puji kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah tersebut, ibadahnya luar biasa. Kemudian Nabi bilang, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, dia ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya juga kepada Allah, juga kepada Rasulnya. Artinya hijrahnya diterima oleh Allah. Kemudian Nabi bilang, "Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha." Sedangkan orang yang hijrahnya itu untuk sekedar mencari harta dan nafkah. Kalau lihat pada para sahabat hijrah ke Madinah, kalau saya juga hijrah juga ada. Kenapa? Insya Allah dagangan saya laku kalau di Madinah. Saya bisa berbisnis di situ, sehingga dia hijrah ke Madinah bukan karena meninggalkan Darul Kufur, bukan dikarenakan mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad, tapi dia mencari harta duniawi di kota Madinah. Cuma jalannya bareng-bareng orang muhajirin. Atau kata Nabi, awi qira'atin yang yuha, atau hijrahnya dia untuk menikahi seorang wanita yang ada di Madinah. Kebetulan ada memang Pak. Jadi di Madinah ada wanita yang cantik namanya Ummul Qais. Ini Ummul Qais cantik, bukan main, tinggal di kota Madinah. Ada satu orang dari Mekah, waktu melihat kaum muslimin mulai hijrah ke kota Madinah, dia ngikut juga. Tujuannya apa? Bukan karena perintah Allah, bukan karena dia mengikuti perintah Nabi Muhammad, tapi dia ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummul Qais. Jalannya bareng-bareng. Hadirin, kata Nabi, maka barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia atau menikahi seorang wanita, maka didapatkan sesuai dengan apa yang dilihatkan. Pahala ada pokoknya sesuai dengan niatnya itu dia. Makanya kata Nabi, itu orang yang hijrah dari muhajir Ummul Qais, orang yang hijrah untuk Ummul Qais. Nah, di sini hadirin hadirat dimuliakan Allah. Sebagaimana tadi kita jelaskan kepada antum sekalian, yang pentingnya perkaranya. Makanya ulama-ulama hadis biasanya mereka kalau mengawali kitab hadis mereka, yang pertama disebutkan tentang hadis ini, hadis tentang ini. Artinya kita perbaiki dulu amal perbuatan kita, perbaiki dulu niat kita. Sebelum kita beramal, tanamkan niat yang tulus kepada Allah. Nah, terus gimana Ben? Kita ini kan terus terang mau ikhlas itu sulit, niat karena Allah itu sulit. Memang betul Bapak. Sebab Nabi bilang, kata Rasulullah, inna riya akhfa min dabibin naml. Riya itu lebih tersembunyi daripada langkah semut. Kadang-kadang kita menyadari diri kita riya. Ini malah saya mau ikhlas, saya ikhlas. Kadang riya saudara sekalian. Gimana? Sebab itu kata Nabi, riya lebih tersembunyi daripada langkah semut. Semut kalau jalan, walaupun ribuan semut jalan di hadapan kita, kedengaran tak suara langkah? Semut masuk telinga kita, terdengar tak langkahnya? Tidak. Bahkan kalau kita punya alat di dokter itu stetoskop, kalau semut jalan di atasnya saudara, tidak terdengar. Maka kata Nabi, riya lebih tersembunyi dari itu. Kadang orang tidak menyadari dirinya riya. Yang menyadari dirinya riya, dia orang beruntung, berarti dia sadar. Dan menjadi masalah kalau dirinya lupa kalau dirinya riya. Maka dirinya ini berbahaya saudara sekalian. Makanya subhanallah, ini orang-orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian, itu hendaknya kita selepas ibadah yang pertama kali kita baca istighfar. Makanya orang kalau sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dianjurkan kepada istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan istighfar. Istighfar
istighfar itu kan habis maksiat, habis maksiat ditobat baca istighfar. Ini habis sholat baca istighfar. Habis ibadah mau baca istighfar ya. Sebab dikhawatirkan mungkin tadi suatu kita ibadah ternyata tidak ada sifat dia di dalamnya. Mungkin kita waktu ibadah tadi ada sifat wujud dan sombong di dalamnya tanpa kita sadari. Maka kita baca istighfar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup dulu sampai sini hadirin. Terus waktu, insyaallah di pada yang akan datang kita melanjutkan hadis berikutnya. Itu yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat dan kita pahami. Jadi kesimpulannya, perhatikan niat kita apa yang kita lakukan, tanamkan yang tulus kepada Allah, tanamkan niat yang saleh yang baik kepada Allah. Semoga Allah akan semuanya jadi golongan rahmat daripada kami di Rabbal Alamin. Berwalidina walidihum wa rahmatina wa rahmatina ajmain. Allah ta'ala berdoa rahmatullah dan kepada muslimin. يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.